Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8C ingin mempresentasikan eh, tugas tugas besar sistem kendali yang telah kami buat, yaitu dengan judul perancangan dan analisa sistem pengendalian posisi antena azimut pada MATLAB atau simulasi Simulink menggunakan PID. Eh, Langsung saja ke biodata. Saya sendiri bernama Jemi Arya Dwi Purnama dengan NPM terakhir 067. Dan teman saya Muhammad Fadlur Rahman Prabowo dengan NPM 2010 6311671. di sini bagian-bagian yang akan kami bahas yaitu tentang latar belakang dan tujuan dari masalah yang telah kami buat, juga tinjauan pusaka seperti pengertian yang nantinya akan dijelaskan pada pembahasan, dan juga pembahasan dan hasil dari percobaan itu sendiri, juga penutup dan kesimpulannya. Jadi di pembahasan pertama ini yaitu latar belakang. Dalam simulasi posisi azimut antena menggunakan PID, di Simulink sangat relevan dalam pengendalian sistem posisi antena yang mengandalkan empat kali visual. Dalam simulasi ini PID digunakan sebagai pengendali yang mengontrol posisi azimut antena berdasarkan perbedaan antara posisi aktual dan posisi yang diinginkan. Kemudian latar belakang ini berasal dari kebutuhan untuk mengatur dan mempertahankan posisi azimut karena dengan posisi azimut antena dengan presisi yang tinggi. Antena azimut umumnya digunakan dalam aplikasi seperti radar, pelacakan satelit, komunikasi nirkabel, dan sistem pemantauan. Dalam sistem ini penting untuk memastikan bahwa antena tetap mengarah pada target yang diinginkan dengan akurasi tinggi. Dengan melakukan simulasi posisi azimut antena menggunakan PID di Simulink, sistem pengendalian dapat dioptimalkan sebelum diterapkan secara nyata. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan sistem kontrol yang efektif dan akurat untuk mengatur posisi antena dengan tepat sesuai kebutuhan aplikasi yang spesifik. Tujuan Tujuan dalam tugas ini yang pertama adalah menganalisis masalah pengendalian posisi azimut antena, memahami prinsip dasar PID, membangun model simulasi menggunakan Simulink, evaluasi kinerja sistem menggunakan parameter PID, analisis hasil simulasi, dan rekomendasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem kendali. Sistem kendali adalah perangkat untuk mengelola dan mengatur perilaku perangkat atau sistem agar mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian ada klasifikasi sistem kendali yaitu pertama sistem kendali terbuka, sistem kendali tertutup. Posisi azimut antena. Azimut bisa disebut sebagai sudut yang diukur dengan derajat menurut perputaran jam mulai dari titik utara 0 derajat sampai 360 derajat. Pengaturan posisi azimut antena merupakan masalah pada sistem komunikasi satelit yang perlu dijaga presisi karena kesalahan dalam melakukan pengarahannya akan berpengaruh terhadap kuantitas. Kemudian ada transfer function. Transfer function adalah salah satu representasi matematis yang digunakan dalam sistem kendali untuk menggambarkan respons sistem terhadap input dalam domain frekuensi. Kemudian diagram blok digunakan untuk mewakili sistem kontrol dalam bentuk diagram. Kemudian ada root locus pada sistem kendali. Metode ini ditemukan oleh W.R. Evans dan digunakan untuk mengendalikan sistem kalang tertutup dengan memodifikasi nilai K atau gain dari sistem kalang terbuka. Kemudian di sini ada diagram Bode. Diagram Bode adalah representasi visual dari respon frekuensi suatu sistem kendali. Dengan melihat diagram Bode, kita dapat mengidentifikasi puncak amplitudo, frekuensi resonansi, perubahan fase, dan parameter penting lainnya. Kemudian ada diagram Nyquist. Diagram Nyquist adalah
representasi grafis dari respon frekuensi suatu sistem kendali dalam domain yang kompleks. Diagram Nyquist sangat berguna dalam menganalisis dan desain sistem kendali. Kemudian ada PID dan PID Ziegler-Nichols. PID atau Proportional Internal Derivative adalah suatu metode pengendali yang digunakan pada sistem kendali untuk mengatur suatu variabel proses menjadi sesuai dengan nilai set point yang diinginkan. Metode PID Ziegler-Nichols merupakan sebuah metode pengenalan PID yang dapat dilakukan secara otomatis tanpa memodelkan sistem. Kemudian ada plan yang digunakan. Deskripsi sistem. Sistem kontrol azimut antena adalah sistem yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit untuk memastikan presisi dalam penempatan antena. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meminimalkan deviasi sudut setelah antena diputar. Kemudian pengatur posisi azimut antena merupakan masalah pada sistem komunikasi satelit karena dapat mempengaruhi keoptimalan hubungan komunikasi antara satelit dan stasiun. Ketetapan dan ketelitian yang tinggi dari posisi tersebut diperlukan karena dapat mempengaruhi kualitas sinyal yang diterima. Pengarahan antena stasiun bumi ke satelit perlu dijaga presisi supaya performansi sistem komunikasi satelit terjaga. Sistem ini mencakup sistem kontrol posisi untuk azimut antena yang menggunakan pengontrol PID. Sistem kontrol posisi melibatkan desain dan kontrol posisi azimut antena. Sistem analisis dan hasilnya digambar menggunakan kontrol PID. Kemudian ada matematika plan. Pemodelan sistem digunakan untuk mencari fungsi alih dari posisi azimut antena dalam bentuk model matematika. Dengan mengetahui model matematika dari posisi azimut antena, maka nilai parameter PID dapat dicari. Sumber referensi untuk menentukan pemodelan sistem dalam penelitian ini adalah dari proyek yang dikerjakan oleh Li Yuxuan dan kawan-kawan yang berjudul Antena Azimut Position Control System Analysis and Control Implementation. Di samping ada persamaan-persamaan yang merujuk pada parameter dan variabel yang berhubungan dengan sistem motor DC. Kemudian ada rumus transfer yang kita dapatkan dari mensubstitusikan perbandingan-perbandingan yang telah kita dapatkan. Itu bisa dilihat. Kemudian ada transfer function kembali, yaitu di sini kita memiliki tabel 1 itu parameter diagram blok antena. Pada tabel 1 nilai gain K mewakili blok preamplifier. Nilai gain preamplifier K dapat diketahui untuk sistem yang stabil dengan menggunakan kriteria Roth-Hurwitz. Berdasarkan kriteria ini, sistem akan memberikan respon yang stabil jika kita mengambil nilai gain K pada range 0 sampai 262.3 titik. Di sini nilai gain yang diambil adalah 100 yang berada di kisaran tersebut di atas. Kemudian dalam konteks ini fungsi transfer ini akan digunakan dalam merancang kontrol PID menggunakan pendekatan algoritma genetika. Algoritma genetika adalah metode optimasi yang menggabungkan proses evolusi dan seleksi alam. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan parameter controller PID yang paling optimal agar sistem dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan menggunakan algoritma genetika ini kita dapat mencari nilai terkait untuk konstanta proporsional, integral, dan turunan dalam kontrol PID. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kesalahan antara respon aktual sistem dengan respon yang diharapkan. Ini adalah diagram blok yang telah kami buat. Yang pertama melalui potentiometer, terus ke summing, junction, terus ada sinyal dan power amplifier, dan juga motor load. Dan untuk gainnya itu potentiometer. Berikut merupakan gambar di sampingnya itu diagram blok dari sistem menggunakan Simulink. Pembahasan dari hasil percobaan ini, step respon yang sebelum diberi PID dan juga step respon sesudah di PID. Yang kami inginkan itu di berapa ya? Di
perbedaan step respon 0,02 hasilnya begitu diberi PID tidak berpengaruh atau sedikit berpengaruh pada sistem ini. Dan juga plotting root locusnya itu kita dapat di 0%, artinya ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak mengalami overshoot saat respon perubahan parameternya. Floating board adalah representasi grafis. Di sini kita lihat bahwa plottingnya itu sudah tertata ya, dan juga Nyquist diagram, sehingga menggambarkan responnya itu ada frekuensi dari 0 hingga terhingga. Berikut adalah pembahasan dan hasil percobaan dari sistem kendali menggunakan metode Ziegler-Nicolai diagram. Di sini kami mendapatkan dengan L longitude di 2,1 sampai 2,1 dikurangi 1 yang hasilnya itu 1,1 dan juga T-nya time 2,1 dikurangi L tersebut tadi. Jadi hasilnya 1. Itu dimasukkan dan kita lihat pada PID-nya KP itu mendapatkan nilai 1,09090909. Di TI-nya juga dapat di 2,2 dan TD-nya 0,55. Berikut merupakan PID root locus dan juga PID menggunakan mode dapat kita lihat. Dan ini adalah lead leg menggunakan root locusnya, nilai step untuk leadnya, dan nilai step respon untuk legnya. Terus lead leg menggunakan root locus. Nah, ini dari hasil lead root locusnya dan hasil leg root locusnya. Berikut juga merupakan hasil leg menggunakan bode dan juga hasil leg menggunakan bode dan hasil leg menggunakan bode. Jadi kesimpulan yang telah kami lakukan, pertama itu penggunaan PID controller ini pada kontrol ini pada sistem posisi azimut antena memungkinkan untuk mengontrol pergerakan antena secara efektif berdasarkan masukan preferensi dan umpan balik posisinya. Stabilitas sistemnya itu dalam simulasi ini respon sistem setelah penerapan PID controller harus diperiksa dulu mana yang memastikan stabilitasnya. Jika PID controller diatur dengan benar, tadi seperti yang tadi, sistem seharusnya tetap stabil tanpa osilasi dan divergensinya. Kinerja respon sistem di sini juga kinerja sistem yang sebelum dan sesudah menggunakan PID controller dapat dibandingkan dengan parameter overshoot untuk penyelesaian dan akurasi tracking terhadap referensi yang telah tadi kami lakukan juga. Tujuannya itu untuk menghasilkan respon sistem yang cepat dan stabil dengan overshoot yang minimal dan waktu penyelesaiannya yang lebih rendah. Terus ada optimalisasi parameter PID dengan melakukan simulasi ini, parameter PID dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode analisis seperti root locus dan juga Ziegler-Nicolai untuk memperoleh respon sistem yang lebih baik dan sesuai dengan persyaratan kriteria. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Saya Jamie Arya Dwi Purnama dan teman saya Muhammad Fadil Rahman Prabowo izin untuk menyelesaikan kekurangan dan penyampaian ini. Sekian dan terima kasih.